Padahal kita justru harus gembira karena algoritma politik mengarahkan pada pembusukan, kan itu dasarnya kan. Jadi decaying ini, political decaying, pembusukan politik dari awal kita tahu akan terjadi. Buat apa dicegah? Dorong aja. Itu dasarnya tuh. Anak muda ya apa itu? Erick Thohir, Erick Thohir juga kakaknya Gibran sebetulnya. Ya iya, statusnya tuh kakaknya Gibran. Karena dia bagian dari keluarga Jokowi, Erick Thohir. Walaupun punya mandat NU. Tapi saya mau terangkan begini ya. Kan kita mau menganalisis politik dengan peralatan apa? Hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopolis segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Pasti dia mengarah pada despotisme. Kan cuma itu pilihannya kan. Sistem apapun, kalau tidak ada oposisi, maka dia akan dikembangkan, dipelihara dengan fasilitas despotisme. Jelas itu. Udah itu yang terjadi sekarang. Dan pertunjukan despotisme terbaik adalah panggung di Mahkamah Konstitusi kemarin tuh. Termasuk kekonyolan tuh. Bayangkan misalnya, seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa enggak konyol tuh? Kegilaan macam apa dibandingkan dengan segala macam peradaban, mau Puyi kayak itu nggak sampai segitu tuh. Jadi cuman di Indonesia urusan keluarga betul-betul menjadi sempurna dengan memanfaatkan jalur hukum, itu dalilnya. Coba Anda bayangkan di mana keadaan itu. Yang dari awal kita tahu bahwa Jokowi memanfaatkan fasilitas hukum itu untuk membackup ambisinya. Mulai dari kita pergi pada 0% threshold diabaikan tuh. Omnibus Law diabaikan tuh, macam-macam diabaikan itu. Jadi dari awal algoritmanya udah bekerja begitu, maka mestinya kita berpikir ini akan jadi maksimal. Ngapain kita mau ingatkan lagi supaya berubah dong? Enggak, justru kita dorong supaya betul-betul membusuk. Itu dasarnya kan. Kan cuman itu dasarnya. Jadi kalau kita periksa misalnya kelakuan Pak Jokowi, itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan